Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kakak mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi mengenai kosmetik aman dari kakak. Nah, untuk sesinya, kakak akan membaginya menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pretest, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi, selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir itu sesi post-test. Nah, untuk pretest dan post-test, nanti kakak akan memberikan 10 soal dengan durasi waktu mengerjakan yaitu selama 5 menit. Cukup ya teman-teman. Nah, untuk pretestnya sendiri itu teman-teman nggak apa-apa jawab saja sesuai dengan pengetahuan yang teman-teman miliki. Jadi nggak apa-apa nggak dapat nilai yang sempurna, tapi kakak harap pada saat pemaparan materi teman-teman dengarkan dan simak dengan baik agar teman-teman mendapatkan pengetahuan baru dan dapat menjawab soal-soal proses nanti. Maaf teman-teman. Oke, selanjutnya next slide. Nah, di sini kakak mau kasih link pretestnya. Sebentar ya. Nggak bisa. Sebentar. Untuk link pretestnya boleh kakak share di grup ya kak ya. Ya teman-teman ya. Kakak bagikan linknya di grup angkatan. Sudah kakak bagikan, udah masuk ya teman-teman? Apakah sudah masuk linknya? Udah masuk, Jeng. Udah masuk. Oke. Nah, teman-teman bisa kerjakan. Jadi nanti di pretestnya itu ada disuruh ngisi profil acara. Nah, nama acaranya teman-teman bisa isi dari koma atau percaya diri dengan kosmetik aman. Terus tanggal acaranya yaitu tanggal hari ini, tanggal 2 bulan 10 2022. Alamat tempat acara jawab saja Zoom meeting. Kemudian metode acaranya itu jawab online. Nah, terus untuk provinsi, jawab Jambi, dan untuk narasumbernya itu isi nama kakak, Ajeng Pratiwi Zerniko, terus jenis kelamin kakak itu perempuan, dan Duta Kosmetik Aman dari unit pelaksana teknisnya itu jawab Balai POM di Jambi. Kakak kasih waktu 5 menit dari sekarang ya teman-teman. Silakan diisi.
sih? Baik teman-teman, sudah 5 menit, apakah sudah selesai pretestnya? Sudah, Kak. Baik, kita lanjut ya. Amelia, boleh tolong next slide? Oke, baik. Suara kakak kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Oke. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang maka kita perkenalan. Nah, perkenalkan, nama kakak Ajeng Pratiwi Zatmiko. Teman-teman bisa panggil kakak Ajeng. Kakak merupakan Duta Kosmetik Aman Terbaik 1 Balai POM di Jambi yang akan mewakili Jambi untuk tingkat nasional. Oleh karena itu, kakak mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua agar kakak dapat memberikan yang terbaik untuk Jambi. Amin. Nah, sebelumnya kakak juga mau memperkenalkan kalau kakak itu merupakan mahasiswi yang masih aktif di farmasi jurusan farmasi angkatan 2019. Saat ini kakak sedang magang. Kemarin kakak magang di apotik dan tanggal 13 Oktober nanti kakak akan magang di rumah sakit. Semoga semuanya lancar dan perkuliahan teman-teman semua juga lancar. Amin. Next slide, Amelia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kakak mau sharing santai dulu ya, teman-teman. Mulai dari pemilihan Duta Kosmetik Aman. Nah, jadi teman-teman, waktu pemilihan Duta Kosmetik Aman kemarin itu dimulai dari seleksi administrasi. Nah, kemudian setelah itu dipilihlah 30 finalis Duta Kosmetik Aman. Nah, alhamdulillah dari farmasi ini luar biasa banget nih, teman-teman. Karena dari farmasi itu finalis yang paling banyak, yaitu sebanyak 7 orang. Jadi kalau dari prodi lain dan sekolah lain itu mereka finalis pada saat finalis itu hanya ada 2 orang, 1 orang dan 3 orang. Dari farmasi ini ada 7 orang, masya Allah luar biasa. Nah ini foto teman-teman kita dari farmasi yang lolos finalis Duta Kosmetik Aman. Kemudian 30 finalis ini diuji lagi public speaking-nya untuk memperoleh 3 besar, 3 duta terbaik kosmetik aman. Nah, next slide. Oke, jadi 3 besar, alhamdulillahnya pada waktu itu kakak mendapatkan juara 1 terbaik kosmetik aman. Nah, jujur pada awal ikut ini, awalnya nih kakak agak kurang percaya diri karena kakak itu bukan tipe orang yang bisa ngomong di depan umum. Kakak itu orangnya introvert. Ini kita sharing aja sedikit ya. Jadi kakak tuh introvert yang memang kurang bisa gitu buat ngomong di depan umum. Jangankan ngomong di depan umum, kakak presentasi waktu kuliah aja kakak gemeteran karena kakak deg-degan. Terus jangankan ngomong waktu secara langsung, ketika kakak melalui Zoom saja, kakak tuh sampai merah gitu matanya kayak berair gitu. Karena kakak memang bukan tipe orang yang biasa ngomong di depan umum. Nah, terus kenapa nih bisa dapat juara 1? Kalau kakak diajak itu sama Ibu Yulia. Nah, jadi awalnya itu Ibu Yulia tuh bilang katanya mau nggak ikut ini. Nah, awalnya kakak ngerasa kurang percaya diri karena kakak nggak jago make up, terus juga kakak skincare-nya itu basic aja, jadi nggak terlalu punya banyak skincare dan tidak mengerti tentang skincare. Akhirnya kakak tolak awalnya, tapi Ibu Yulia menjelaskan bahwa orang yang mengikuti ini itu bukan siapa yang paling
pandai pakai make up atau siapa yang punya skincare paling lengkap, melainkan siapa yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kosmetik aman. Nah, karena dulu itu kakak punya cita-cita sebagai guru dan kakak hobi memberikan edukasi, akhirnya kakak terima tawaran tersebut. Kakak latihan, itu jujur karena kakak itu bukan tipe orang yang bisa ngomong di depan umum, jadi latihannya itu sampai tengah malam, sampai jam 3 subuh itu kakak latihan di depan cermin. Terus paginya itu sebenarnya kakak deg-degan ya waktu acara itu, kakak sampai keringet dingin, tapi alhamdulillah latihannya itu membuahkan hasil dan kakak berhasil mendapatkan duta terbaik 1 kosmetik aman. Nah, apa aja nih yang kakak peroleh selama menjadi duta terbaik? Alhamdulillah teman-teman, ketika kita menjadi duta terbaik 1, 2, 3, itu kita dikirimkan oleh BPOM untuk mengikuti pelatihan secara nasional di Bekasi. Nah, pada saat pelatihan tersebut, kakak itu hanya membawa baju dan badan doang. Jadi, benar-benar semuanya sudah ditanggung oleh BPOM, mulai dari biaya pulang pergi, tiket pesawat, biaya perjalanan dari Jakarta Bekasi, terus juga hotel dan makan semuanya ditanggung oleh BPOM. Di sana kita juga bertemu dengan berbagai perwakilan duta terbaik juga dari berbagai daerah. Jadi itu bisa menambah relasi. Nah, selama di sana juga kita diberikan materi oleh pemateri-pemateri hebat seperti dokter, terus juga didatangkan bintang tamu seperti Dinda Hau, terus juga Putri Indonesia tahun 2022, Putri Intelijensia tahun 2022, dan masih banyak lagi pemateri-pemateri keren. Nah, kakak ngomong seperti ini bukan berarti kakak sombong ya teman-teman. Kakak hanya memberikan pengalaman kakak yang mana kakak harap dengan adanya kakak sharing ini, teman-teman tertarik juga untuk mengikuti pemilihan duta kosmetik aman juga tahun depan. Semoga dari farmasi banyak juga yang mendaftar ya. Nah, sekarang sharingnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, jadi di sini kakak membawakan materi dengan judul Perikoma atau percaya diri dengan kosmetik aman. Next slide. Nah, ini kita mulai dari pengertian apa itu kosmetik. Jadi kosmetik itu merupakan sediaan yang digunakan di luar tubuh yang fungsinya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, melindungi, dan juga memelihara tubuh. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, kosmetik itu yang hanya digunakan di luar tubuh. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, misalnya nih teman-teman kalau pernah dengar suntik putih itu bukan kosmetik, karena itu sudah masuk ke dalam tubuh. Terus yang paling sering terjadi adalah adanya klaim kosmetika yang katanya dapat mengobati. Nah, ini misalnya nih ya, contohnya skincare A dapat mengobati jerawat. Nah, itu adalah contoh klaim yang tidak benar ya teman-teman, bahwasanya mengobati dan menyembuhkan itu adalah fungsi dari obat, bukan dari kosmetik. Contohnya nih, obat jerawat A dapat menyembuhkan jerawat. Nah, itu baru benar. Tapi kalau kosmetik dapat menyembuhkan jerawat, nah itu salah, karena kosmetik tidak ada yang berfungsi untuk menyembuhkan. Next slide. Coba deh kakak tanya nih, menurut teman-teman sabun itu termasuk kosmetik atau enggak? Enggak. Kosmetik itu termasuk dalam sabun itu termasuk dalam kosmetik. Kenapa? Karena sabun digunakan di luar tubuh dan fungsinya untuk membersihkan. Coba next slide lagi. Kalau parfum menurut teman-teman gimana? Termasuk, Kak. Iya benar, karena parfum digunakan di luar tubuh dan fungsinya untuk mewangikan. Selanjutnya. Nah, berdasarkan tujuannya, kosmetik itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu perawatan kulit atau skincare dan riasan atau make up. Nah, yang pertama itu ada perawatan kulit atau skincare. Tujuannya untuk merawat kulit sesuai dengan namanya ya, merawat kulit. Contohnya, krim malam, pasta gigi, sabun, sampo, sunscreen, pelembab, dan lain-lain. Terus yang kedua ada riasan atau make up. Fungsinya sesuai dengan namanya, fungsinya untuk merias dan juga menutupi imperfeksionis yang ada di kulit kita agar kita bisa terlihat tampil lebih menarik dan lebih percaya diri.
Contohnya apa? Contohnya bedak, lipstik, minyak rambut, foundation, parfum, kutek, dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah kosmetik itu tidak hanya digunakan oleh perempuan, laki-laki juga menggunakan kosmetik. Misalnya nih teman-teman tadi sebelum mengikuti Zoom ini, teman-teman udah pada mandi kan ya? Nah, kalau sudah mandi berarti teman-teman sudah menggunakan berbagai macam kosmetik hari ini. Mulai dari sabun, sampo, pasta gigi, deodoran, parfum. Yang perempuan juga pakai bedak dan yang laki-laki pakai minyak rambut. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kosmetik. Dan tanpa kita sadari, dari kita bayi hingga kita meninggal nanti, itu kita sudah menggunakan kosmetik. Waktu kita bayi, itu kan kita menggunakan sabun bayi. Sabun bayi itu merupakan contoh dari kosmetik. Selanjutnya, waktu meninggal nanti, kita akan dimandikan menggunakan sabun juga. Nah, sabun itu merupakan contoh dari kosmetik. Jadi, kita sebenarnya udah menggunakan kosmetik dari bayi, dari berbagai macam usia nih kita semua sudah menggunakan kosmetik. Nah, karena kita semua adalah pengguna dari kosmetik, muncul nih produk-produk kosmetik yang belum tentu aman. Artinya, ada beberapa kosmetik yang bisa saja masih ilegal. Nah, apa aja nih penyebab kosmetik yang ilegal? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Adanya kosmetik ilegal. Yang pertama adalah stigma masyarakat. Adanya stigma masyarakat yang katanya cantik itu harus putih. Cantik itu adalah perempuan dengan rambut yang panjang, rambut yang lurus, dan lain-lain. Nah, karena adanya stigma ini, muncul iklan-iklan spektakuler yang klaimnya itu tidak sesuai. Jadi iklannya itu contohnya skincare A dapat memutihkan dalam waktu 3 jam. Waduh, itu lebay banget ya teman-teman. Skincare A dapat memutihkan dalam waktu 1 minggu. Bahwasanya sebenarnya kosmetik itu tidak ada yang berfungsi untuk memutihkan, apalagi dengan waktu yang sangat singkat seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nanti kakak akan bahas klaim-klaim apa saja yang tidak sesuai di slide selanjutnya. Nah, kemudian dengan adanya iklan spektakuler ini, maka muncul produk-produk ilegal. Misalnya ada iklan yang mengatakan bahwa dia dapat memutihkan dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian muncul produk seperti yang mengandung bahan berbahaya, seperti misalnya merkuri. Karena memang si merkuri ini tuh dapat memutihkan memang. Karena dia dapat mengikis lapisan kulit sehingga kulit itu jadi lebih tipis dan terlihat lebih cerah, dan juga dia dapat menghambat pertumbuhan melanin. Jadi ketika kita berjemur di panas sinar matahari, itu kita akan sulit untuk menggelap kulitnya. Jadi putih terus gitu. Tapi sebenarnya dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada dampak yang kita inginkan. Nanti kita akan bahas mengenai dampak-dampak berbahaya dari kosmetik yang ilegal. Oke, next slide. Nah, di sini kakak mau tunjukin klaim-klaim kosmetika yang sebenarnya tidak sesuai dan seharusnya tidak teman-teman percaya. Jadi di sini seperti misalnya mengiritasi kemerahan, biang keringat, terus ada juga melindungi kulit, mengontrol jerawat, memutihkan, mencegah timbulnya keputihan, terus menyembuhkan bibir pecah-pecah. Nah, itu tidak harus dipercaya teman-teman. Selanjutnya. Ini juga masih ada seperti mengencangkan wajah, membuat wajah jadi elastis, terus melangsingkan tubuh, menyehatkan kuku. Ini semua nih iklan-iklan yang tidak sesuai. Selanjutnya. Ini juga seperti bebas dari ketombe, menghilangkan ketombe secara permanen. Nah, itu sebenarnya nggak bisa ya teman-teman. Mungkin bahasanya harusnya lebih diperhalus seperti mengurangi ketombe, seperti itu. Selanjutnya. Ini juga contoh-contoh klaim yang tidak sesuai. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia nih bahan-bahan yang dilarang dalam kosmetik. Semuanya itu udah tercantum dalam Peraturan Kepala PON nomor 23 tahun 2019. Yang pertama ada merkuri, lalu hidrokinon, steroid, tretinoin, resolsinol, dietilen glikol, timbal, pewarna jingga K1, pewarna merah K10, dan pewarna merah K3. Nah, next slide.
kita bahas mulai dari merkuri dulu ya. Nah, jadi merkuri ini tuh merupakan logam berat yang sebaiknya dijauhkan dari tubuh. Jadi memang merkuri ini tuh masih digunakan, tapi bukan untuk kosmetik. Merkuri itu digunakan biasanya untuk industri-industri gitu. Next slide. Nah, kenapa masih ada kosmetik yang mengandung merkuri? Itu tadi karena adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa cantik itu harus putih, sehingga merkuri ini masih dipakai dengan tujuan untuk memutihkan kulit. Tapi sebenarnya merkuri itu dampaknya jauh lebih buruk daripada dampak yang kita inginkan, bahkan dapat menyebabkan kematian loh teman-teman. Serem banget ya. Nah, kita bahas mulai dari dampak sederhananya dulu, yaitu seperti kerusakan kulit, seperti ada dermatitis, terus juga hiperpigmentasi, dan Babon syndrome. Nah, Babon syndrome ini merupakan sindrom di mana kulit kita tuh bakalan jadi lebih merah-merah gitu. Nah, apalagi di bagian yang menonjol, seperti misalnya pipi, hidung, dahi, dan juga dagu. Nah, itu merah-merah itu bakal lebih kelihatan. Next slide. Terus juga dia dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan kerusakan saraf. Kok bisa nih? Padahal kan kita pakai merkurinya itu di luar tubuh alias di kulit. Kok bisa sampai menyebabkan penyakit dalam? Nah, karena merkuri ini tuh bersifat korosif, jadi dia dapat masuk ke dalam pembuluh darah, dan pembuluh darah kita kan dia menyebar ya ke seluruh tubuh, jadi dia merkurinya ikut tersebar ke seluruh tubuh. Terus di dalam tubuh kita itu ada yang namanya mesin cuci alami, namanya ginjal. Nah, ginjal ini dapat membersihkan cairan yang bersih itu akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan cairan yang kotor itu akan dibuang melalui urin. Nah, tapi merkuri ini tuh dia akan merupakan logam berat. Jadi si ginjal ini akan kesulitan untuk membuang si merkuri. Sehingga merkurinya itu akan mengendap di ginjal, dan itulah yang menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, terus ada juga nih sampai menyebabkan kerusakan jantung dan saraf, otak, dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Karena merkurinya itu ada yang terbawa bersama aliran darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, itulah dia dapat mengendap ke jantung, mengendap ke otak, sampai dia dapat menyebabkan kematian. Jadi serem banget ya dampaknya teman-teman. Semoga teman-teman lebih berhati-hati lagi setelah melihat dampak-dampak buruknya ini. Selanjutnya ada hidroquinon. Hidroquinon ini tuh merupakan obat keras yang penggunaannya itu harus dengan resep dan pengawasan dokter. Jadi memang ada kosmetik yang mengandung hidroquinon, tapi itu pasti dengan dosis yang sangat rendah dan selalu dalam resep dan pengawasan dokter. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ke dokter kulit terus dikasih resep yang mengandung hidroquinon, itu teman-teman gunakannya itu nggak bisa jangka panjang alias terus-terusan. Jadi kalau misalnya krim yang digunakan itu sudah habis, teman-teman nggak bisa beli krim itu lagi dengan resep yang sama. Jadi harus tetap dalam pengawasan dokter. Jadi harus kontrol lagi teman-teman. Next slide. Nah, ini dia nih dampak buruk dari hidroquinon. Nah, nama dampaknya itu okronosis. Ini adalah dampak yang paling ditakutkan ketika kita menggunakan hidroquinon, yaitu okronosis. Nah, okronosis ini disebabkan oleh penggunaan hidroquinon dalam jangka yang panjang. Jadi, dia tuh akan menimbulkan warna seperti tembaga, yaitu warna abu-abu ke ungu-unguan. Seperti ini, di tempat di mana kita menggunakan si hidroquinonnya ini, karena adanya melaminnya itu dia mengumpul dan menumpuk di satu tempat sehingga menyebabkan warna ini. Oke, next slide. Selanjutnya ada steroid. Nah, steroid ini sama seperti hidroquinon tadi, dia merupakan obat keras dan penggunaannya harus dengan resep dan pengawasan dokter. Masih ada dan masih banyak juga dokter yang menggunakan steroid tapi dengan tujuan pengobatan yang sesuai, bukan untuk kepentingan pribadi seperti memutihkan atau menyembuhkan jerawat. Nah, itu sama dengan penyalahgunaan ya teman-teman. Jadi memang harus dikontrol sama dokter. Next slide. Apa aja nih akibat penggunaan krim yang
mengandung steroid. Yang pertama itu adalah telangiectasia atau pelebaran pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darahnya itu akan melebar dan terlihat dengan jelas di tempat di mana kita menggunakan si merkuri ini. Jadi tuh kayak ada merah-merah, urat-uratnya itu terlihat. Terus ada striated atrophy. Nah, itu tuh merupakan penyakit yang bentuknya itu kayak gini nih, kayak ini. Jadi dia tuh kayak habis dicakar-cakar macan seperti ini, dan stereotrofi ini harus berhati-hati banget ya karena dia itu bersifat irreversible atau permanen. Jadi kalau teman-teman udah menggunakan hand body misalnya yang mengandung steroid terus ada dampak seperti ini tuh bahaya banget karena nggak bisa dihilangkan. Kalaupun kita ke dokter, kita berusaha untuk menghilangkan ini, nah ini tuh hanya bisa dipudarkan saja, jadi nggak bisa benar-benar 100% hilang. Nah, siapa sih yang pengen punya kulit seperti ini? Nggak mau kan? Nah, jadi hindari kosmetik yang mengandung steroid. Next slide. Ini juga merupakan dampak buruk dari steroid. Yang di samping ini ada gambar hipertrikosis atau pertumbuhan rambut-rambut halus di tempat di mana kita memberi merkuri. Terus juga ini sama seperti yang tadi. Next slide. Nah, lalu bagaimana nih cara memilih kosmetik yang aman? Yuk kita mulai. Cara memilih kosmetik yang aman yang dianjurkan dari BPOM yaitu cek klik K, L, I, dan K. K yang pertama itu kemasan, lalu label, I-nya izin edar, dan K yang terakhir itu kadaluarsa. Nah, ingat ya, jadi harus cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Next slide. Kita mulai dari cek kemasan. Nah, pastikan teman-teman gunakan kemasannya itu yang dalam keadaan baik, tidak bocor, tidak rusak, tidak mengembung, tidak rusak. Pokoknya harus dalam keadaan baik. Nah, ini merupakan contoh kemasan yang salah. Jadi lihat dulu dari kemasannya apakah masih disegel dan apakah masih dalam keadaan baik seperti itu. Next slide. Nah, ini contoh kemasan yang baik. Ini mungkin fotonya animasi ya karena dari BPOM sendiri nggak boleh nampilin ini produk karena kan kita nggak di endorse ya, jadi harus menghindari merek-merek. Nah, ini adalah contoh kemasan yang baik, yang bersih, yang masih ada segelnya, yang tidak rusak. Next slide. Selanjutnya adalah cek label. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat kosmetik yang seperti ini, yang labelnya itu polos saja, atau bahkan cuma ada mereknya doang. Nah, itu harus hati-hati ya, karena kita kan tidak tahu tuh kosmetiknya itu berasal dari mana, siapa yang memproduksinya, cara penggunaannya bagaimana. Takutnya kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, jadi harus lengkap labelnya, jangan sampai polos seperti ini. Next slide. Nah, ini apalagi nih ya, ini parah banget nih, ada krim pemutih kiloan, dijual per kilo 1 kilogramnya 150.000. Nah, ini tuh udah jelas ya abal-abal, apalagi nih yang paling ngejreng nih, yang kuning, kelihatan banget. Nah, terus kemudian ketika ada yang beli kosmetik kiloan seperti ini, terus dijual dengan cara dimasukkan ke dalam pot-pot kecil seperti ini. Nah, itu bahaya banget ya teman-teman. Jadi, terus juga labelnya itu kan polos ya karena dia bukan dari agen resminya gitu. Jadi nggak jelas gitu kosmetik yang seperti ini. Selanjutnya, nah ini adalah contoh label yang benar yaitu lengkap, ada nama kosmetiknya apa, beratnya berapa, terus juga fungsinya, cara penggunaannya bagaimana itu dijelaskan, terus juga paling penting banget nih komposisinya ada. Jadi kita tahu kosmetik itu mengandung apa saja. Terus juga ada nomor izin edar dari Badan POM. Nah, pokoknya ini tuh lengkap. Cari kosmetik dengan label yang lengkap. Selanjutnya adalah cek izin edar. Nah, sekarang tuh udah canggih ya teman-teman. Jadi BPOM itu sudah mengeluarkan aplikasi bernama Badan POM Mobile yang bisa teman-teman download di Play Store dan juga di App Store. Aplikasi ini bisa ngecek apakah kosmetik yang kita gunakan itu sudah aman atau belum. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman download dulu nih aplikasinya. Namanya BPOM Mobile. Terus nanti teman-teman registrasi. Setelah itu, selanjutnya ini next slide.
Nah, selanjutnya kalau udah registrasi, teman-teman akan mendapatkan fitur-fitur, ada 7 fitur di sini. Salah satunya itu ada scan produk. Nah, jadi teman-teman bisa arahin barcode yang ada di kosmetik ke arah kamera teman-teman. Jadi nanti ketika diarahin, nanti keluar apakah kosmetiknya itu sudah dikenali atau belum. Kalau udah dikenali, berarti kosmetiknya sudah aman. Kalau belum, berarti kosmetiknya harus diwaspadai. Nah, terus gimana nih kalau kosmetik tersebut belum ada barcode-nya? Nah, teman-teman bisa cek dari cek NIE. Jadi ini tuh ada cek nomor izin edar. Nomor izin edar itu apa? Nomor izin edar itu diawali dengan huruf N, kemudian diikuti dengan satu huruf yang melambangkan benua. Jadi X ini itu maksudnya adalah nama benuanya, ada A sampai E. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu NA karena Asia kan. Jadi dia NA terus diikuti dengan 11 angka di belakangnya. Nah, jadi itu nomor izin edar. Terus kalau teman-teman nggak punya kosmetiknya itu nggak ada barcode-nya, teman-teman bisa cek di NIE ini. Kalian masukin NA, terus 11 angka di belakangnya itu dimasukin. Terus kalau kosmetiknya udah dikenali, berarti kosmetiknya aman. Nah, terus di fitur yang terakhir ini, yang paling bawah, itu ada lapor iklan. Teman-teman bisa nih bantu BPOM untuk melaporkan iklan. Kalau teman-teman dapat ngelihat iklan di televisi atau di sosial media atau bahkan dari influencer tentang kosmetik, terus dia menggunakan kata-kata yang tidak sesuai seperti yang tadi kakak jelaskan, ada klaim-klaim yang katanya dapat memutihkan atau menumbuhkan rambut dengan cepat. Nah, seperti itu teman-teman bisa bantu laporkan di aplikasi ini. Selanjutnya adalah cek kadaluarsa. Nah, teman-teman harus selalu memantau tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai nih teman-teman mentang-mentang udah jarang banget pakai kosmetik ini, sampai kosmetiknya itu masih banyak, padahal sudah melewati tanggal kadaluarsanya, masih aja teman-teman pakai. Nah, teman-teman tuh lebih sayang sama kosmetiknya atau sama wajah kalian sebenarnya. Kalau teman-teman sayang sama wajahnya, berarti tolong dibuang kosmetik yang sudah kadaluarsa. Jangan digunakan lagi ya, karena dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti kemerahan atau iritasi. Next slide. Selanjutnya ada aplikasi bernama e-method atau pelaporan efek samping. Jadi kalau teman-teman ada efek samping dari penggunaan kosmetiknya bisa dilaporin di aplikasi ini. Walaupun misalnya kosmetiknya itu sudah BPOM, sudah baik, tapi teman-teman punya efek samping setelah menggunakannya, teman-teman nggak apa-apa laporin aja di sini. Karena di sini nanti akan dinilai dan ditinjau. Misalnya kan nanti bakalan data nih di sini. Kalau kosmetiknya, kalau teman-teman itu bakalan didata, nah teman-teman nanti ditanyain tuh tipe kulitnya seperti apa dan lain-lain. Nah nanti ketika banyak orang dengan tipe kulit yang sama melaporkan permasalahan itu, maka BPOM akan menindaklanjutinya yaitu dengan cara menegur pelaku usahanya agar memberikan klaim yang memberikan klaim tambahan seperti misalnya kosmetik A itu hanya untuk orang yang berminyak aja wajahnya, seperti itu, ditambahkan klaim. Selanjutnya, nah siapa aja nih pihak-pihak yang berperan dalam pelaporan? Ada yang pertama itu pemerintah, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi pemerintah itu dapat membuat regulasi atau kebijakan untuk menegur pelaku usaha untuk mengganti klaimnya. Jadi kalau misalnya cocok untuk kulit berminyak, pelaku usaha ini harus mengganti kosmetik tersebut, klaimnya ditambahkan, ditulis di situ hanya untuk orang yang memiliki kulit yang berminyak, seperti itu. Terus juga ada tenaga kesehatan, dan yang terakhir itu adalah konsumen. Siapa sih konsumen? Konsumen itu adalah kita. Kita yang menggunakan kosmetik juga berperan. Jadi pelaporan teman-teman ini sangat membantu masyarakat untuk melindungi masyarakat. Jadi kita tuh nggak harus muluk-muluk untuk bisa berkontribusi dalam pelaporan ini. Kita mulai dari hal-hal paling sederhana saja, yaitu dengan aktif melakukan pelaporan efek samping kosmetik. Seperti itu. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin boleh silakan bertanya. Jadi, Wahyu mau bertanya ya? Iya.
Oke, boleh langsung saja. Izin Kak sebentar, lagi ada suara noise azan Kak, bentar ya Kak. Oh iya, udah azan. Mana nih suara Wahyu ini? Bentar Ibu, lagi azan. Oh, lagi azan ya. Baik, sebelumnya izin bertanya Kak. Ya, boleh, silakan. Ya Kak. Bayu izin bertanya Kak terkait tadi kan Kakak bilang untuk bagaimana pemilihan kosmetik itu, sebelum kita membeli kosmetik itu sebaiknya ada saran dari Kakak untuk mengecek klik ya Kak ya, dari baik itu dari kemasan, label, terus perizinan dan juga tadi surat izin edar. Nah, izin bertanya Kak, kan ada nih program-program dari kampus terkait ada inovasi dan produk-produk kayak mungkin banyak yang mengembangkan kosmetik gitu Kak di bidang kosmetik. Nah, terus langkah kita tuh bagaimana gitu Kak? Apakah kita nggak apa kan pasti dalam pengembangan startup dari suatu produk itu kan masih belum ada perizinan dan juga disclaimer terkait eh, kemanfaatnya gitu Kak, belum belum teruji dan juga mungkin belum dapat izin dari BPOM. Nah, eh, kalau saran dari Kakak, kita itu bisa nggak sih Kak ngebantu dari startup itu apa ngelaporin atau bisa membantu mereka untuk mempermudah gitu dengan kita menggunakan produknya gitu Kak? Atau ada saran lain gitu Kak? Oke, Terima kasih baik. Kak. Terima kasih Wahyu atas pertanyaannya. Jadi memang untuk mengedarkan kosmetik, produk-produk, terserah bukan hanya kosmetik seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan yang lain-lain, itu memang harus ada izin edarnya. Jadi kalau buat kosmetik, habis bikin kosmetik nih, bisa langsung aja uji di kantor Badan POM yang ada di Jambi, letaknya itu di Telanai, dekat kampus kita kok. Nah, jadi di situ nanti um, masukkan produknya ke situ, nanti bisa ambil nomor antrian, terus nanti masukkan kosmetiknya biar nanti diuji di lab di sana. Tapi memang di situ kita harus mengeluarkan biaya ya untuk ngetes ini, karena kan ujinya itu banyak prosedur, banyak prosesnya juga. Jadi
harus ngeluarin biaya. Tapi kalau misalnya terkendala, mungkin bisa dibantu dari pihak kampus mengajukan proposal atau yang lain-lain. Itu ide yang bagus ya, bikin kosmetik. Bisa untuk kreativitas mahasiswa juga. Nah, tapi harus ada, kalau mau diedarkan harus ada izin edarnya. Tapi kalau cuma untuk pakai pribadi atau untuk teman-teman dekat doang, itu nggak apa-apa. Tapi jangan diedarkan. Maksudnya jangan diedarkan ke sampai diperjualbelikan ke orang-orang banyak, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk digunakan sendiri itu nggak apa-apa, nggak ada BPOM-nya nggak apa-apa. Tapi selagi itu memang benar-benar aman ya teman-teman. Makasih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Tapi izin bertanya lagi Kak, satu lagi. Kan jadi kalau misalnya nih Kak, kan seperti program-program kayak misalnya ada dari mahasiswa kita dari farmasi yang buat kegiatan dari PMW terus lolos kan Kak produk dari kosmetiknya. Nah itu kan pasti ikut kayak gebiar-gebiar gitu Kak. Nah itu kan pasti belum ada izin edarnya gitu Kak. Itu boleh kita sambil edarkan di sosial media atau bagaimana Kak pandangan Kakak terkait itu? Sebenarnya ini tuh nggak boleh ya. Kemarin ada juga orang yang bertanya pertanyaan yang sama ke pihak Badan POM dan ternyata memang seperti ini tuh sebenarnya tidak boleh. Kalau untuk mengedarkan itu sebaiknya harus sudah BPOM dulu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang sekitar saja dan udah dipastikan kosmetiknya aman, itu nggak apa-apa, belum ada izin edarnya. Tapi kalau yang diedarkan secara luas melalui sosial media dan lain-lain, itu sebaiknya harus sudah ada izin edar dari Badan POM. Terima kasih, Wahyu. Ya, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, tadi ada yang raise hand juga. Siapa ya tadi? Saya, Kak. Ya, boleh. Kak, sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa off cam, soalnya saya lagi nggak enak badan, jadi agak berantakan. Saya mau nanya, Kak. Iya. Saya mau nanya tentang kosmetik. Nah, sekarang kalau kakak pribadi, kakak lagi pakai skincare dan kosmetik apa? Terus Kak, mohon sharing tentang pengalaman kakak menggunakan skincare. Apakah pernah kakak mengalami masalah kulit seperti jerawat, komedo, brutusan, atau lain sebagainya, dan bagaimana cara kakak mengatasinya, Kak? Baik. Udah ya, Melisa? Iya, Kak. Oke, makasih ya Melisa udah nanya. Nah, sekarang sharing-sharing dikit ya tentang kosmetik. Tapi di sini karena kakak tidak boleh menyebutkan merek, jadi kakak nggak boleh nih nyebutin merek. Jadi kakak kasih tahu aja, kakak tuh kalau habis bangun tidur tuh cuci muka pastinya, terus juga mandi kan pakai sabun dan lain-lain, terus juga pakai pelembab. Kakak tuh cuma pakai yang basic-basicnya aja sih, karena kakak mungkin belum terlalu paham juga ya sama yang kayak gitu. Nah, untuk cerita pengalaman skincare, pengalaman menggunakan kosmetik juga sampai sekarang pun kakak masih menghadapi masalah-masalah seperti jerawat dan beruntusan. Nah, sampai sekarang tuh di sini nih nampak nggak sih kakak tuh ada jerawatnya gini di sini lagi besar banget, kelihatan nggak sih? Nah itu sebenarnya masih proses juga ya untuk mencari tahu sebenarnya kakak tuh cocoknya pakai apa sih, tipe kulit kakak itu seperti apa sih, seperti itu. Dan menurut kakak jerawat dan yang lain-lainnya itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan malu, tapi selama itu bukan kesalahan kita, kayak kita nggak pakai kosmetik yang macam-macam, yang bermerkuri atau segala macam, itu nggak apa-apa kok, jerawatan tuh nggak apa-apa, itu normal. Tapi kalau misalnya itu hasil dari kesalahan kita menggunakan kosmetik, itu baru tidak boleh. Terima kasih. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya Bima Arya yang mau tanya, boleh silakan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Jadi Kak, aku di sini ingin menanyakan, kemarin kan ada kasus baru-baru ini yang terjadi gitu Kak di salah satu brand skincare yang cukup ternama. Nah, jadi kasusnya ini
brand ini bikin satu produk, contohnya moisturizer misalnya Kak. Terus tuh dia tuh terdapat kandungan misalnya kandungan AHA/BAH, kandungan hyaluronic acidnya itu tidak sesuai dengan apa yang udah ada di kemasannya gitu Kak. Misalnya kandungan AHA/BAH-nya tuh misalnya dibikin 7%, terus hyaluronic acidnya 2%, taunya nggak sampai segitu gitu Kak. Dan kita sebagai mungkin orang kesehatan kan bisa tahu gitu Kak seberapa yang baik untuk kulit atau untuk tubuh tuh kandungan-kandungan tersebut. Tapi bagi orang awam ataupun orang yang nggak tahu tentang hal-hal tersebut, itu bagaimana cara mereka supaya lebih well educated, atau tanggapan kakak sebagai duta kosmetik terhadap kasus yang baru tersebut Kak. Itu Kak, makasih Kak. Kak mau tanya juga, itu kasusnya udah ditegur sama Bapak nggak? Makanya orang-orang tahu kalau kandungannya ternyata tidak sesuai. Iya, jadi ada kayak udah diuji gitu Kak. Iya, Ternyata emang yang keluarnya tuh nggak sesuai gitu. oke, benar sekali. Jadi, salah satu fungsi dari Badan POM yaitu untuk melakukan pengawasan. Setiap hari mereka itu melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang beredar, baik itu secara offline maupun online. Nah, kita juga dapat membantu melalui aplikasi yang tadi sudah kakak jelaskan ya. Nah, jadi di aplikasi itu kita bantu kalau misalnya kita menemukan kosmetik yang ternyata tidak sesuai. Karena kan kita orang kesehatan yang kita tahu kalau kandungan yang berlebihan itu tidak baik kan. Nah, kita bantu menggunakan aplikasi itu untuk pelaporan. Nah, kemudian orang BPOM itu akan menyebarluaskan informasi tersebut melalui media sosial. Nah, teman-teman bisa pantau Instagram Badan POM misalnya. Nah, itu bisa pantau untuk menemukan informasi-informasi terbaru tentang kosmetik, obat, dan makanan. Nah, terus juga untuk orang awam mungkin sebaiknya dilakukan edukasi lebih lanjut baik itu secara offline maupun online. Nah, itulah kita sebagai duta kosmetik aman ini datang ke masyarakat-masyarakat untuk memberikan edukasi. Terus juga kalau yang online itu teman-teman bisa atas kesadarannya sendiri follow Instagram BPOM karena di situ tuh banyak banget tuh informasi-informasi terbaru mengenai produk-produk. Jadi semoga diharapkan dengan adanya update-update dari Badan POM bisa membantu orang-orang di sekitarnya untuk memilih kosmetik yang benar. Terima kasih, Bima. Baik Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya, Kak Trunada boleh bertanya. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya izin off cam ya Kak, karena kalau di on cam jaringannya kurang bagus. Nggak apa-apa, Nada. Boleh bertanya? Kami izin bertanya Kak. Jadi kan dulu tuh kayak sering banget dengar kata orang tuh kalau ada yang baru pakai skincare tuh, terus di mukanya tuh kayak tumbuh jerawat. Nah, itu malah dibilang kayak detox gitu, katanya pengeluaran kayak apa ya, sisa-sisa zat yang dipakai skincare sebelumnya gitu. Nah, kalau dari apa sih yang Kakak ketahui itu tuh sebenarnya kosmetik tuh emang ngeluarin detox gitu atau kosmetik yang aman tuh sebenarnya nggak ngeluarin kayak gitu, Kak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Trunada. Nah, pada saat pelatihan kemarin, kakak sebenarnya udah diajarin ya kalau sebenarnya detox-detox itu nggak ada, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada influencer yang bilang katanya, oh itu tuh mungkin pengaruh dari detox, makanya jerawat-jerawat itu keluar dulu gitu. Itu sebenarnya nggak ada ya kalau yang dari kakak pelajari. Jadi, kalau misalnya terjadi seperti itu, berarti mungkin kosmetiknya tidak cocok atau ada kandungan yang tidak boleh digunakan. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Nada udah bertanya. Selanjutnya Yeni boleh bertanya. Sebelumnya terima kasih Kak, izin bertanya Kak. Tadi kan disebutkan bahwa izin edar itu memerlukan proses ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk kita mengurus kosmetik kita itu dinyatakan aman dan memiliki edar Badan BPOM-nya dibolehkannya, terus mengeluarkan nomor BPOM-nya itu kira-kira butuh waktu dan proses yang berapa lama Kak ya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Yeni.
memang untuk mengeluarkan nomor izin edar tuh ada waktunya. Dulu tuh berapa ya? Kakak lupa waktu pastinya berapa. Kalau nggak salah tuh 3 bulan ya paling lama kalau nggak salah. Tapi sekarang semua perizinan, perurusan perizinannya itu sudah dipercepat. Maksudnya sudah di BPOM-nya sudah ligat dalam mengurus perizinan kosmetik. Jadi lebih cepat. Tapi kakak belum tahu nih kapan berapa lama waktu pastinya untuk mengurus perizinan tersebut. Maaf ya, Yeni. Dan makasih udah bertanya. Baik, Kak, terima kasih kembali, Kak. Ya. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah bertanya. Oke, ini mau mengingatkan lagi, jangan lupa ceklik untuk cantik natural dengan kulit yang sehat. Ceklik tadi apa? Yang pertama, kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada post test. Kakak akan kirim link post testnya ke grup ya, teman-teman. Bentar. Nah, ini mungkin bisa di-share linknya. Udah dapet belum link itunya, post test? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah bisa dimulai ya, Kakak. Hitung 5 menit dari sekarang.
Udah ya teman-teman pretestnya, post-testnya. Sudah, Kak. Oke, baik. Kita lanjutin. Oh, ini sudah di akhir ya teman-teman. Jadi ini dia sosial media kakak. Kalau kalian mau tanya-tanya atau mau melihat informasi-informasi mengenai kosmetik aman, mungkin bisa follow Instagram kakak di sini. Terus juga subscribe YouTube kakak kalau pengen lihat keseharian kakak dan aktivitas kakak sebagai mahasiswi farmasi. Selanjutnya. Oke, ini sudah di akhir. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan dengan baik. Selanjutnya mungkin kakak serahkan kepada Ibu Yuliawati. Kepada Ibu Yulia, kakak persilakan. Oke, terima kasih kepada Ajeng. Oke, minta tolong jadikan saya co-host atau host. Oke, yang lain sudah menyimak